لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع بسنته إلى يوم الدين أما بعد Akhwan wa akhwati fillah kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin pada bab baru, bab yang ke-11, Babul Mujahadah. Ya. Mujahadah artinya bersungguh-sungguh dalam menunaikan amal salih. Ya. Jadi bab mujahadah artinya bersungguh-sungguh dalam menunaikan amal salih. Tapi ini sering disalahgunakan. Ya. Jadi mujahadah itu dengan zikir-zikir tertentu, wirid-wirid tertentu yang belum pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mujahadah ini bukan mujahadah yang masyru', bukan mujahadah yang disyariatkan. Tapi mujahadah seperti itu adalah mujahadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk dalam hadis beliau, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang belum pernah ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Dalam bab mujahadah ini, ikhwatal Islam azanallahu iyyakum, beliau Imam An-Nawawi rahimahullah mengambil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang mujahadah, orang yang berjihad, yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan janji orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan bersungguh-sungguh dalam melakukan zikir-zikir, wirid-wirid yang tidak ada amalannya. Subulannya, ya. Artinya kan itu jalan-jalan, ya. Jalan-jalan yang mana Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada mereka agar mereka mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tentang dalil mujahadah itu mereka yang melakukan wirid zikir yang tidak syar'i dalamnya ini. Ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya. Akan kami tunjukkan jalan-jalan. Jadi jalan yang banyak. Ya, tariqah-tariqah yang ada. Jadi tariqah itu jalan, dalilnya ini subulana, jalan-jalan, tariqah-tariqah yang ada. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan. Ya. Jadi sembah Allah sampai datang yakin. Kemudian ayat ini disalahgunakan. Yakin itu berarti zikir, la ilaha illallah, terus sampai benar-benar yakin Allah berada dalam hatinya. Ini adalah sebuah akidah yang salah besar, ya. Yang dimaksud dengan yakin ini, khas kalian, apa artinya?
sembahlah Allah sampai datang yakin kepada kalian. Arti dalam yakin ayat di sini apa? Ajal, kematian. Ya. Jadi yakin kata ulama ahli tafsir artinya sembahlah Allah sampai ajal menjemput. Ya. Artinya beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur isma rabbika tabattal ilaihi tabtila." Dan sebutlah nama Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Ya. Artinya ketika dia itu ramai ataupun sendirian tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih bab mujahadah yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam firman-Nya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengamalkan suatu kebaikan meskipun sebesar biji zarrah, biji sawi, maka Allah akan mengganti baginya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah." Dan apa-apa yang kalian perbuat pada dirimu di dunia ini, niscaya Allah akan memberikan balasan yang baik bagimu, bagi yang mana itu adalah balasan yang besar. Ya. Jadi sekali lagi, apa yang kita lakukan di dunia, meskipun itu perbuatan yang kecil, ringan di hadapan manusia, tetapi Allah akan memberikan balasan yang besar bagi kita. Kemudian Allah sampaikan kembali, "Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim." Dan apa yang kalian infakkan dari sebagian harta yang kalian miliki, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ini bab baru yang kita sampaikan pada hadis ini adalah tentang bab mujahadah. Artinya bersungguh-sungguh dalam menunaikan amal saleh. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau ingin menjelaskan yang dimaksud dengan mujahadah, ta'ni mujahadatul insan nafsahu wa mujahadatuhu ghair. Seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Ya. Fa amma mujahadatul insan nafsuhu fa innaha min asyaqqil asya'. Mana orang yang ingin bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu perkara yang sangat berat. Ya. Perkara yang berat. Contohnya ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dalam lantunan azan, maka orang itu akan keberatan, apalagi masih sibuk dengan pekerjaan, apalagi lagi senang-senangnya dengan perbuatan duniawi, maka orang ini akan keberatan, ya. Akan berat untuk meninggalkan perkara-perkara duniawi untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perlu bersungguh-sungguh dalam melakukan kebajikan, ya, beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan kembali, wa mujahadatun nafsi takunu bi an yujahidal insanu nafsahu ala syai'ain. Ya. Jadi mujahadatun nafs, bersungguh-sungguh dalam melakukan amal kebaikan, maka manusia ini dia harus melakukan dua perkara dalam melakukan mujahadah bersungguh-sungguh. Yang pertama adalah fi'lut ta'at, melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita sholat 5 waktu di awalnya, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita untuk talabul ilmi, maka berat kita kalau tidak melakukannya, kalau tidak membiasakan. Karena banyak sekali
faktor-faktor yang akan mempengaruhi kita dalam beramal salih. Ya. Entah dengan kesibukan duniawi, entah lagi dagangannya pas lagi ramai, ya. Entah dengan hobi bersama dengan teman-temannya, maka disinilah ujian yang sangat berat. Ya. Ujian yang sangat berat bagi kita sejauh mana kita ini benar-benar mengalahkan segala sesuatu hanya kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, mujahadah untuk beramal saleh. Mujahadah yang kedua adalah dalam meninggalkan perbuatan maksiat. Ya. Ini pun juga berat. Ya. Illa man rahimah rabbuh, kecuali yang Allah mudahkan baginya. Kenapa meninggalkan perkara-perkara yang maksiat itu berat? Karena manusia itu memiliki apa? Hawa nafsu. Dan kata Allah, hawa nafsu itu selalu menyuruh pemiliknya untuk melakukan keburukan. Bagaimana dalam surat Yusuf Allah sampaikan, innan nafsa la'ammaratun bisu. Jadi hawa nafsu ini selalu membisikkan di dalam diri kita ini dengan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang buruk. Ya. Contohnya, ya, ketika di sana ada hiburan, ya, dan di sebelahnya ada kajian, maka mana yang ramai? Pasti perkara-perkara hiburan yang ramai. Mana yang disenangi oleh hawa nafsu. Ya. Begitu juga hiburan misalkan dalam pertandingan sepak bola, mana yang lebih ramai dengan kajian-kajian ilmu atau kajian bahasa Arab yang menjadi momok gitu ya. Pasti pertandingan sepak bola yang ramai. Kenapa? Karena sesuai dengan nafsu, sesuai dengan hobi oleh manusia. Jadi memang seperti itu fitrahnya. Allah katakan inna nafsa la'ammaratun bisu illa man rahimah rabbuh, kecuali yang Allah mudahkan ia untuk menguasai hawa nafsunya, mengontrol hawa nafsunya. Sehingga penting kita untuk selalu mendengarkan kajian, mendengarkan nasihat-nasihat supaya hidup kita ini bisa balance, bisa seimbang. Kapan kita bisa mendapatkan hiburan, kapan kita bisa menjalankan ibadah, dan kapan kita bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, li'anna fi'la ta'ati thaqilun ala nafsi illa man khaffahu Allah alaihi. Karena perkara-perkara yang sifatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah perkara yang berat. Kita ingin menghadiri kajian ini berat, kalau tidak kita paksa. Ya. Kemudian ketika kita ingin melaksanakan salat subuh, ini pun juga berat. Pas lagi enak-enaknya istirahat, ya. Jadi mata masih ngantuk, maka sangat berat sekali kita untuk meninggalkan keinginan nafsu kita. Sehingga tadi, ya, untuk melakukan ketaatan kepada Allah ini perkara yang sangat berat, ya. Perkara yang sangat berat bagi hawa nafsu. Wa tarkal ma'asi kadzalika tsaqil ala nafsi illa man khaffafa Allahu alaihi. Begitu juga dengan perkara-perkara yang maksiat. Ini sebenarnya sangat jauh, sangat berat, ya. Sangat berat dilakukan oleh hawa nafsu. Kecuali yang Allah mudahkan untuk meninggalkan maksiat. Oleh karenanya, ya, kenapa orang yang sedang berpacaran dia itu bisa melakukan apa saja, sedangkan orang yang sudah menikah padahal itu adalah ibadah, dia sangat berat untuk menjalin rumah tangganya dengan yang penuh dengan keharmonisan. Karena disitulah syaitan dan nafsu itu bermain ketika bermaksiat kepada Allah. Jadi hawa nafsu itu akan dihiasi, ya, akan dimotivasi, didorong terus oleh syaitan agar selalu menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hawa nafsu, ya. Jadi melakukan ketaatan berat, meninggalkan maksiat pun juga berat, ya. Karena dia sedang
dikuasai oleh hawa nafsu. Kemudian kata Syaikhul rahimahullah, fatahtaju nafsi ila mujahadah la siyama min qillati raghbati fil khair. Maka nafsu ini yang kita miliki membutuhkan mujahadah, bersungguh-sungguh kita pacu, ya. Kita pacu hawa nafsu kita untuk melakukan kebaikan. Terlebih lagi yang tabiat manusia itu sangat sedikit sekali untuk melakukan kebaikan. Bawaannya manusia itu kan berat untuk melakukan kebaikan. Ya. Di saat dia itu ya ada flash donasi untuk pembangunan masjid, pembangunan sekolah, yang satunya lagi dia boleh mengikuti ya pertandingan sepak bola misalkan dengan ya HTM ya dengan tiket sampai 1 juta di kelas VIP, maka dia mengeluarkan uang 1 juta ini mudah sekali dibandingkan yang akan dia keluarkan untuk infak di jalan Allah. Makanya seperti itu ya, nafsu ini sangat berat untuk melakukan kebaikan dan berat juga untuk meninggalkan keburukan. Solusinya bagaimana? Perlu adanya mujahadah. Kita harus melawan tadi. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, di antara bentuk jihad adalah jihad melawan hawa nafsu kita, melawan diri kita. Kita lagi futur ya, lama tidak hadir kajian, kita lawan. Saya harus kembali lagi ke kajian. Di saat kita malas bersilaturahim, harus dipacu, harus dilawan hawa nafsu. Ya, karena ini adalah amalan yang baik dan bisa mendatangkan keridhaan Allah serta meluaskan rezeki. Itulah faedah daripada silaturahim. Ya, jadi intinya kita harus mujahadah. Kita kontrol lagi, kita harus pacu lagi, semangat lagi melakukan kebaikan. Fa innal insana yu'ani min nafsihi mu'anatun syadidah liyahmiluha ala fi'lil khair. Karena manusia itu tadinya berat ya. Ada hawa nafsunya, dan hawa nafsu itu yang memang banyak disukai oleh manusia daripada perkara-perkara yang kebaikan-kebaikan yang kadang bertentangan dengan hawa nafsu kita ya. Lagi asik-asiknya ngobrol, lagi asik-asiknya ngopi, wah diajak untuk ke majelis ilmu, berat ya. Berat hawa nafsunya, makanya perlu dengan adanya mujahadah. Wa min ahammi ma yakunu min hadza mujahadatun nafsi 'ala al-ikhlas. Dan di antara perkara yang sangat berat bagi kita, yang kita harus mujahadah melawan hawa nafsu kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbuatan ikhlas itu berat, ya. Tapi perbuatan riya itu sangat ringan. Contohnya, di saat kita sendirian kita ingin baca Quran itu kan berat. Ya. Beda kalau kita ini di masjid, banyak orang yang sedang tilawatul Quran. Maka kita ini termotivasi, terdorong. Tapi di saat sendirian kita berat. Mau tilawatul Quran berat. Mau sholat sunnah juga berat. Kemudian mau berzikir juga berat. Makanya sesuatu yang paling berat itu adalah mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Fa innal ikhlasa amrun azim wa syaqun jiddan. Karena kita untuk bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ini perkara yang sangat besar dan perkara yang sangat berat bagi kita untuk bisa menjaga niat ya. Yang tadinya kita baca Al-Quran ya, paling hanya 1 muka ya, atau 1 lembar. Ketika ada orang yang memperhatikan kita, kita bisa membaca 1 juz. Berarti yang lainnya kan bukan karena Allah. Atau di saat kita sholat sunnah, sholat ba'diyah, yang biasanya yang kita baca hanya kulhu ya, sama An-Nas. Tapi berhubung ada yang memperhatikan kita,
bacanya lebih panjang lagi, ya. Misalkan membaca surat An-Naba, kepanjangan kalau Al-A'la. Ya. Jadi seperti itu riya, ya. Berarti yang amalan yang tadinya kita bacanya cuma Qul sama An-Nas ini, kemudian ada yang perhatian dengan kita, kalau kita langsung membaca surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, berarti itu bukan karena Allah, itu karena ingin dilihat oleh manusia. Berat tidak? Berat, ya. Untuk bisa mengikhlaskan diri kepada Allah di perkara yang berat. Dan ini dialami oleh para salaf, bukan kita saja. Para salaf juga merasakan yang demikian. Hatta inna ba'da salafi yaqul, sampai sebagian ulama salaf itu mengatakan, ma jahatu nafsi ala syai' mujahadatuha ala al-ikhlas. Tidaklah sesuatu mujahadah, bersungguh-sungguh dalam mengamalkan kebaikan, yang lebih aku beratkan daripada untuk mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhlas itu berat, ya. Yang tadinya kita mau infak, ya, cuman 5.000, karena ada pan melihat yang lainnya kertas merah-merah semua, kita jadi ikut. Berarti kertas merah yang kita masukkan itu bukan karena Allah, ya. Karena juga kita ingin mendapatkan sebagaimana orang lain menginfakkan seperti itu. Makanya berat, ya. Berat masalah ikhlas. Bagaimana caranya? Caranya mau ada yang perhatian atau tidak, ya sudah, ya, kita langsung masukkan kata infak, ya. Begitu juga ketika kita ingin baca Al-Quran, ada yang perhatian atau tidak, ya bismillah, ya. Kita harus bismillah, kita harus melawan hawa nafsu, melawan daripada bisikan-bisikan syaitan, ya. Jadi harus isti'adzah, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita harus melawan diri kita. Walihada kana jazaa'ul mukhlisin anna man qala ilaha illallah khalisan min qalbihi haramallahu 'alan nar. Oleh karenanya balasan bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ia benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hatinya, maka Allah haramkan ia masuk ke dalam neraka. Ya, Allah haramkan neraka untuk menyentuh diri orang-orang yang ikhlas. Kenapa yang demikian? Karena ikhlas itu berat. Kalau ikhlas itu ringan, banyak orang yang masuk surga. Tidak ada orang yang melakukan perbuatan syirik, ya. Tidak ada orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan apa? Amal perbuatan, ya. Makanya kita harus bisa melawan hawa nafsu kita. Lakin kata Syekh Utsaimin rahimahullah, mata yakunu hadzal amr, kapan perkara ini bisa terjadi? Tentang mujahadah bersungguh-sungguh tadi, fal mujahadu 'ala al-ikhlas lillahi min asyaqqi ma yakunu 'ala nufus. Bahwasanya bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara yang sangat berat dilakukan bagi jiwa kita, bagi nafsu kita. Beda dengan malaikat. Malaikat ini punya hawa nafsu tidak? Tidak punya. Makanya stabil ibadah terus pada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ya'sunallah ma amarahum ma yaf'aluna ma yu'mar. Terus malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Bagaimana mau bermaksiat? Bagaimana dia punya kecondongan dengan lawan jenis, enggak punya nafsu? Buat apa? Ya. Buat apa dia condong dengan lawan jenis, tidak ada nafsu? Beda dengan manusia. Manusia ini Allah berikan akal. Allah juga berikan hawa nafsu. Maka ini yang akan menentukan. Kalau dia bisa mengontrol hawa nafsunya, dia menggunakan akalnya, kemudian dia terus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah, maka dia itu akan mendapatkan kedudukan yang tinggi, maqaman mahmud,
kedudukan yang terpuji, yang mulia. Sebaliknya, kalau manusia ini dia dikuasai oleh hawa nafsunya, bahkan hawa nafsunya itu bisa menjadi Tuhannya, ya, bisa menjadi sesembahannya. Makanya kata Allah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau tidak perhatikan bagi orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan? Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah dia ingin melakukan sesuatu itu karena nafsunya. Nafsunya pengen makan, dia makan. Nafsunya pengen nonton bola, dia nonton bola. Nafsunya ingin game, dia main game. Nafsunya pengen olahraga, dia olahraga. Jadi tidak pernah dia untuk menyempatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ketika hawa nafsunya dia terus mengikuti apa yang diinginkan oleh manusia, terlebih lagi dengan hiburan-hiburan yang sangat bervariatif saat ini, maka orang-orang seperti ini yang mengikuti hawa nafsunya, akalnya tidak dipakai, maka mereka itu, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti apa? Al-an'am, binatang ternak, ya. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka yang selalu mengikuti hawa nafsunya, orang yang menuhankan hawa nafsunya, Allah katakan kepada mereka ulaika kal an'am bal hum adall, bahkan lebih sesat daripada itu, karena dia hanya mengikuti hawa nafsu. Kalau binatang itu mengikuti hawa nafsunya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Misalkan kucing sukanya dia apa? Ingin mencuri ikan, ya, ataupun daging. Ya udah, yang dicuri cuma itu. Dia nggak mungkin mencuri uang, mencuri emas, mencuri perhiasan, nggak mungkin. Tapi kalau manusia diberi hawa nafsu, apa yang dia curi dicuri semua, ya. Ada perhiasannya disikat perhiasan, ada handphonenya diambil, ada uang juga dia ambil, ya. Jadi semuanya diambil. Makanya dinamakan dengan omnivora, ya. Jadi omnivora yang dia ingin mengambil semua, baik yang, ya, tumbuhan ataupun binatang, dia sikat semua. Itulah kejamnya hawa nafsu, sampai dia itu lebih rendah derajatnya daripada binatang ternak. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah terkait tentang orang-orang yang sedang diselimuti dengan hawa nafsunya, ya, wa yuhibbu an yakuna muhtaraman bainan nas, dan hawa nafsu ini selalu mendorong kita ini supaya kita ini menjadi orang yang paling mulia, memiliki kedudukan di antara manusia. Itu hawa nafsu, ya. Yang ketika ada orang yang sudah melaksanakan ibadah haji, kalau tidak dipanggil Pak Haji tidak akan menoleh, ya. Saya sudah haji, sudah menghabiskan uang puluhan juta, sudah sampai ritual 40 hari, kamu cuma manggil saya namanya misalkan Muhammad, nggak akan mau. Kenapa? Karena ingin, nafsunya juga ingin dimuliakan, ya. Apalagi sudah menghabiskan uang yang banyak. Itulah hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu ingin kita ini menjadi orang yang terpandang, supaya kita ini dihormati, disegani. Itulah hawa nafsu, ya. Kemudian kata beliau, ya, wa yuhibbu an yuqal inna hadza rajulun abid, ya, inna hadza rajulun abid. Dan manusia itu senang dipuji, dilihat, atau dia lebih dikenal dengan ahli ibadah. Masya Allah, dia ibadah terus, dia baca Quran terus, dia rajin qiyamul lail terus. Senang dia ketika disanjung dengan amal ibadah. Tapi ketika dicela, suka nggak hawa nafsu? Nggak suka, ya. Sekali dicela, ada batu, ya dilemparkan batu. Itulah hawa nafsu, ya. Jadi memang manusia seperti itu, ya.
Apapun yang ada di hadapannya ya sudah, tinggal dilempar gitu. Ya. Padahal para salaf dahulu, ketika mereka itu dipuji, ya, disanjung itu mereka ambil apa? Ambil tanah atau kerikil, ya. Jadi debu kemudian ditaburkan, dilemparkan kepada orang yang memuji. Beda dengan khalaf seperti kita, ya. Kalau ada yang menyanjung, memuji kita, kita bisa naik lagi. Wah, ada orang yang mengenal saya dengan ahli ibadah. Ya. Tapi ketika ada orang yang mencaci maki kita, ada orang yang merendahkan kita, naik kita, tensi kita naik dasar. Dia makan aja susah, kok ngapain dia selalu menjelek-jelekkan saya. Baca, ya, abata aja tidak lancar, alif bengkong aja nggak paham, dia sukanya menjelek-jelekkan saya. Dia sukanya bikin status, ya. Kemudian dia terus, ya, nyinyir kepada orang lain. Seperti itulah hawa nafsu. Makanya penting kita belajar, ya. Kalau kita benar-benar mencontoh bagaimana kehidupan salaf, bukan hanya ibadahnya saja, tapi muamalahnya juga kita harus mencontoh mereka. Mau kita disanjung, ya, itu kita tidak terbang. Di saat kita dicaci maki, kita dilecehkan, kita dihina, kita pun tidak langsung terjun ke bawah, ya. Jadi sedang saja, ya. Mau disanjung ya terserah kamu, mau dicaci maki atau digibai malah dikasih hadiah. Itulah para sahabat. Ada yang menyanjung dilempar sama debu. Ada orang yang gibah dikasih hadiah. Alhamdulillah, kamu telah gibah saya, berarti dosa-dosa saya ditransfer ke kamu, berkurang dosa, saya kasih hadiah. Bisa enggak kita melakukan seperti itu? Berat, ya? Berat karena ada hawa nafsu dan juga minimnya ilmu yang kita miliki. Itulah potret para salaf dahulu, ya. Kemudian khawatul Islam azani Allah wa iyyakum. Ini masih bab awal muqaddimah dalam mujahadah. Tajidu ba'dun nas, kita perhatikan manusia sekarang, idza dakhala Ramadan, misalkan ketika masuk di bulan awal Ramadan, ka'annama wada'a ala dhahrihi jabalun wal iyadu billah. Jadi misalkan besok lusa ada kabar memasuki bulan Ramadan itu seperti punggungnya itu mikul gunung itu. Wah, berat. Yang harusnya bisa makan padang jadi puasa. Yang harusnya bisa menghisap jadi tertahan, ya. Jadi ini sangat berat bagi orang-orang yang tidak mengagungkan syariat Allah. Kenapa demikian? Li'annahu yastaskilu as-sawm wa yara annahu syaq. Karena perkara-perkara perintah itu yang berat bagi hawa nafsunya, ya. Kemudian orang-orang yang seperti ini seolah-olah dia memikul gunung itu. Hatta inna ba'dahum yaj'alu haddan yaumihi an-naum. Sampai ada orang yang ketika berpuasa itu ya dijadikan syahrun naum, ya. Jadi bulan Ramadan bukan syahrul Quran, tapi dijadikan syahrun naum, ya, bulan tidur. Pagi, ya, habis sahur, ya, habis sholat tidur lagi. Nanti waktu duha tidur lagi. Menjelang duhur alasannya qailulah, tidur lagi. Habis duhur tidur lagi sampai asar. Jadi syahrun naum, ya. Jadi bulan tidur itu bagi orang-orang yang belum siap untuk menerima syariat Allah. Karena seolah-olah puasa itu perkara yang sangat berat bagi. Kemudian kata beliau, wa haddu lailahu sahira fi amri la khairalah. Dan ia jadikan malamnya itu begadang, enggak ada manfaatnya sama sekali, ya. Qul dzalika min ajli masyaqqah. Karena semua itu dijadikan masyaqqah, berat bagi. Yang harusnya tadarus tilawatul Quran dia berat, ya. Lebih baik begadang daripada membaca Al-Qur'an. Itulah mujahadah itu di situ pentingnya. Kita harus bersungguh-sungguh. Kita harus melawan hawa nafsu, itu adalah jihad. Kata Imam Ibnu Qayyim, jihad itu ada 5.
Di antaranya adalah jihad melawan hawa nafsu. Kadzalika aidan kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Begitu juga perkara-perkara yang dibutuhkan tentang mujahadah, bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan, mujahadatul insani nafsuhu ala sholatu ma'al jamaah. Ya, kita harus bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk memaksa diri kita ini bisa sholat berjamaah bagi laki-laki. Fakatsiru minan nas yasmulu alaihi an yusalliya fi baitihi. Karena banyak manusia mereka itu lebih memilih bagi laki-laki ini sholat di rumah. Kita perhatikan ya, apalagi yang rumahnya itu apartemen ya. Itu jarang sekali ya. Dulu pengalaman kita masih belajar di Mesir itu, karena apartemennya itu tidak ada liftnya sampai 7 lantai. Jadi kita ketemu dengan satu apartemen itu seminggu sekali, hari Jumat. Hari yang lainnya kemana ya? Sholat di rumah. Sholat di rumah. Karena berat ya. Kalau sehari 5 kali naik turun kan minimal 10 kali. Kan berat ya. Berat untuk naik turun kalau lantai 5 ya. Nanti harus turun lagi sholat zuhur, kembali lagi naik, kemudian asar, berat. Jadi mereka lebih memilih sholat di rumah. Ini lebih berat lagi. Ya, yang tidak tinggal di apartemen aja berat, apalagi di apartemen. Ya. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ya, lakin yashqu alaihi an yusalliya ma'al jama'ah fil masajid, fatajiduhu ma'a nafsihi fi jihad. Jadi sangat berat dia untuk bisa sholat berjamaah di masjid, maka dia harus mujahadah, melawan hawa nafsu. Iswir, au bi hadha syagli, au if'al kada, au if'al kada. Jadi ketika hawa nafsu ini sedang menyelimuti kita, wah berat. Mau sholat berjamaah sudah iqamah, khawatir nanti masbuk, ya. Apalagi ketika sholat subuh cuma 2 rakaat. Imamnya juga membaca surat-surat pendek, wah nanti enggak kebagian, enggak, tak sholat di rumah aja. Itulah hawa nafsunya. Tapi kalau kita ini punya mujahadah bersungguh-sungguh, mau nanti dapat ya, dapat masbuk atau tidak, atau sudah selesai atau masih dapat 1 rakaat, bismillah. Kerjakan, kita mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ikhwatal Islam azanallahu wa iyyakum, hatta yasawfa fatafawwaqu salatul jamaah, ya, supaya kita ini bisa unggul dalam salat berjamaah, syukur-syukur bisa berada saf yang paling depan. Wa thaqala salatul jamaah 'ala al-insan yadullu 'ala anna fi qalbil insan nifaqah. Kenapa manusia ini berat untuk melaksanakan salat berjamaah? Karena di dalam hati itu ada penyakit apa? Nifak. Ada penyakit nifak. Orang yang laki-laki yang berat melaksanakan salat jamaah, di dalam hatinya itu ada penyakit. Penyakit namanya penyakit nifak. Sebagaimana Nabi SAW sampaikan, "Athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr." Salat yang paling berat dikerjakan bagi orang munafik salat apa? Salat Isya dan salat subuh. Kenapa salat Isya dan subuh ini berat dilakukan bagi orang munafik? Karena di zaman Nabi belum ada lentera, belum ada lampu, belum ada listriknya, belum ada PLN. Sehingga ketika orang munafik salat subuh dan salat Isya ini kan gelap. Percuma salat juga Nabi nggak melihat saya. Akhirnya berat melakukan salat Isya dan salat subuh. Dan apakah ini berlaku di masa Nabi bagi orang munafik atau setelahnya di masa kita berlaku? Berlaku di masa kita juga. Karena yang memang berat di situ waktu Isya dan waktu subuh. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa." Kalau mereka mengetahui tentang keutamaan salat berjamaah, salat subuh dan Isya, niscaya mereka itu akan melakukan meskipun sambil apa?
Ya, sambil berangkat. Bayangkan, itu keutamaan sholat subuh dan juga sholat isya, sehingga kita butuh mujahadah. Baik, sudah masuk waktu sholat isya, kita adzan. Ya, rokok ini keluar pertama kali dahulu, bukan sekarang tapi dulu ya. Pertama kali dibuat rokok itu khilaf para ulama. Ya. Ada yang mengatakan bahwa rokok itu halal. Ini pertama kali rokok itu muncul. Kemudian ada lagi para ulama yang mengatakan bahwa rokok itu makruh. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa rokok itu haram. Kemudian setelah al-attiba, para dokter praktisi kesehatan meneliti tentang apa yang ada di dalam rokok, ya, ternyata itu kandungannya kan sangat besar. Ya. Yang paling besar kandungan dalam rokok apa? Nikotin. Ya. Apalagi bagi ya ex ahli hisab ini tahu langsung nikotin. Jadi sudah pernah pengalaman. Jadi nikotinnya itu yang menjadi pemicu ya, opium, pecandu. Yang bikin candunya itu di nikotinnya. Sehingga para dokter setelah meneliti, ini adalah perkara yang sangat bahaya bagi kesehatan. Wa annahu sababul amrad. Bahkan rokok itu yang menjadikan sebab segala penyakit yang ada. Ya. Kalau dahulu ya, sebelum ada iklan rokok itu membunuhmu, kan dia bisa menyebabkan penyakit jantung ya. Kemudian bisa menggugurkan janin ya bagi wanita yang hamil, kemudian juga bisa menyebabkan beberapa penyakit-penyakit yang lain ya, jantung dan paru-paru. Tapi sekarang ya, setelah pemerintah mengeluarkan atau praktisi kesehatan ya mengeluarkan bahwa rokok itu adalah perbuatan yang memang itu bisa membunuhmu, maka yang menjadi keganjalan anehnya, setelah rokok itu bisa membahayakan, bahkan bisa membunuh manusia, tetapi juga dilegalkan. Nah ini kan berat ya. Apa fungsi daripada iklan ya? Apa fungsi daripada sesuatu peringatan-peringatan yang besar kalau merokok membunuhmu? Kenapa masih dijual bebas? Karena di situ ada bea cukai, ya, ada pajak yang besar, sehingga si malakam, ya, kalau mau dilarang nggak dapat pemasukan, nggak dapat pajak. Kemudian mau diteruskan seperti itu juga bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang ada. Sehingga kata Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwasanya merokok ini adalah bisa menyebabkan kematian bagi manusia atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka berlakulah surat An-Nisa ayat 29. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Jangan kalian bunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah Maha mencintai, Allah mengasihi diri kalian. Jadi kalau ada orang yang bertanya mana dalilnya rokok itu haram, ada enggak? Ada enggak dalilnya dalam Al-Quran dan hadis rokok itu haram? Dalil secara qat'i yang pasti, di situ ada nasnya. Seperti khamr, itu kan jelas. Ya, innamal khamr wal maisir wal azlam wal ansab, itu jelas haram. Begitu juga dengan zina, ya, ini jelas haram. Riba, wa halallahu bai'a wa harramar riba. Tapi rokok ada enggak? Pernah enggak antum jumpai nas di dalam Alkitab dan As-Sunnah kalau rokok itu haram? Tidak ada. Ini yang menjadi penguat bagi mereka. Mana katanya rokok haram, mana? Tunjukkan ayatnya, tunjukkan hadisnya. Yang enggak akan ketemu. Ya. Dan ini berlaku firman Allah Subhanahu wa taala, kalau rokok itu bisa membunuhmu, wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Ini yang pertama, bahwasannya merokok itu bisa membunuhmu dan bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang ada. Ini contoh yang pertama.
Contoh yang kedua, Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan perkara-perkara yang berat bagi manusia, dan ini yang menimpa bagi kebanyakan manusia, halqul liha, yaitu mencukur habis jenggotnya. Padahal itu adalah sunnah. Karena kalau mencukur jenggot ya tidak pede, dikiranya kok sudah tua gitu. Orang tua itu kan identik jenggot. Jadi orang tuanya sudah berjenggot. Apalagi jenggotnya putih, berarti sudah punya cucunya. Nah ini identik dengan jenggot ini menunjukkan tua, tapi kalau dicukur kan awet muda. Ini yang menjadi fitnah, ujian bagi manusia. Apalagi kalau dia kerja, ya, kerja di sebuah perusahaan, ya, maka yang mana itu ya harus mencukur jenggotnya. Harus mencukur jenggotnya kalau mau daftar ke sini. Ingin jadi tentara harus cukur jenggotnya. Ingin kerja di perusahaan ini harus dicukur jenggotnya. Makanya tinggal kuat mana antara iman dia mengikuti sunnah ataupun ingin mendapatkan pekerjaan. Karena Nabi SAW mengharamkan bagi orang yang mencukur jenggotnya. Nabi sampaikan khaliful majusa khaliful musyrikin. Selisihilah orang-orang Majusi dan selisihilah orang-orang musyrik. Yang mereka orang-orang Majusi itu memelihara kumis, pak kumis. Kumisnya tebal ya. Seperti satu jari tebal gitu. Tapi jenggotnya halus ya. Nah, ini ciri-ciri orang-orang Majusi ya. Jadi Majusi yang menyembah api. Ya, perhatikan mereka itu kumisnya itu sampai panjang, ya, tapi jenggotnya tidak ada. Maka Nabi SAW memerintahkan waful liha waful asyawarib, peliharalah jenggot dan cukurlah, ya, guntinglah, ya, kumis-kumis kalian. Ya, inilah ujian bagi kita semua. Kalau kita ingin mencontoh Nabi SAW, maka ikutilah, meskipun dunia resiko kita dicaci, kita mungkin ingin memasok barang tidak diterima gara-gara yang menjadi supplier itu jenggotan, takut kalau disisipin bom, macam-macam. Makanya ini ya kendala, artinya ujian bagi dia. Ya. Bagaimana caranya? Dia harus pakai masker. Itu kalau memang barang-barangnya itu dikhawatirkan disisipi bom dan lain sebagainya. Ya. Jadi itu adalah musibah. Oleh karenanya Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan, ya, orang-orang yang mujahadah bersungguh-sungguh dalam mengikuti sunnah ini, maka balasannya pun juga sangat besar. Allah katakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, ya. Mujahadah ini ayat yang disalahgunakan tadi untuk zikir-zikir, wiritan-wiritan, ritual-ritual, tariqah-tariqah, ini dalilnya mujahadah mereka. Kenapa kamu melakukan tariqah? Yaitu firman Allah surat Al-Ankabut, ya, walladzina jahadu fina, mujahadah, ya. Punya dalil mereka, ya. Tapi dalilnya itu enggak pas, ya. Jadi penyalahgunaan kali. Lanahdiyannahum subulan, niscaya akan kami tunjukkan jalan-jalan kepada mereka. Maksud dalam ayat ini adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam mengikuti syariat Allah yang dicontohkan oleh Nabi SAW, yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan yang ada. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik, ya. Demikian ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, ya, ini masih bab muqaddimah, ya. Muqaddimah tentang bab mujahadah bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersungguh-sungguh dalam mengikhlaskan semua amalan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh untuk bisa mengikuti sunnah Nabi SAW, meskipun resikonya adalah dunia kita, maka insya Allah Allah akan ganti yang lebih baik dari man taraka syai'an
lillah awadallahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, karena perbuatan haram, Allah akan ganti yang lebih baik darinya. Ini yang menjadi motivasi bagi kita untuk selalu mujahadah, ya, untuk bisa melawan hawa nafsu kita, jihad melawan hawa nafsu kita, supaya kita ini bisa mendapatkan mardhatillah, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tafi bihadzal qadar bi kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.